Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nabila. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya di sini akan mempresentasikan sampling audit dalam pengujian substantif. Konsep dasar sampling audit adalah penerapan prosedur audit yang kurang dari 100% pada item-item dalam populasi, seperti saldo akun atau kelompok transaksi yang bertujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi tersebut. Rencana sampling untuk pengujian substantif dapat dirancang untuk 1. Memperoleh bukti bahwa saldo akun tidak mengandung salah saji yang material. 2. Membuat estimasi independen mengenai jumlah tertentu. 3. Ketidakpastian risiko-risiko sampling dan risiko audit. Auditor dibenarkan untuk menerima beberapa ketidakpastian dalam pengujian substantif jika biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pengujian 100% atas item dalam populasi menurut pertimbangannya lebih besar daripada konsekuensi kemungkinan kesalahan pendapat karena hanya menguji sampel data. Sampling audit dalam pengujian substantif ditunjukkan baik untuk risiko sampling dan risiko non-sampling. Risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah 1. Risiko kesalahan penerimaan, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material ketika sebenarnya saldo akun tersebut salah saji secara material. 2. Risiko kesalahan penolakan, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa akun yang dicatat adalah salah saji material ketika sebenarnya saldo akun tersebut tidak salah saji secara material. Risiko kesalahan penerimaan dalam sampling audit berhubungan dengan risiko deteksi yang berkaitan dengan pengujian substantif rincian spesifik yang diterapkan pada pemilihan item sampel. Risiko kesalahan penerimaan dapat ditentukan secara kuantitatif dengan menggunakan model risiko audit dan pemecahan UTD sebagai berikut. 2. Pendekatan sampling statistik berikut dapat digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif. 1. Sampling PPS. 2. Sampling variabel klasik. Pada perbedaan utama antara kedua pendekatan tersebut adalah bahwa sampling PPS didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Setiap pendekatan bermanfaat dalam memperoleh bukti yang cukup sesuai standar pekerjaan lapangan. Yang ketiga, sampling PPS atau probability proportional to size menentukan tujuan rencana sampling. Tujuan rencana sampling PPS pada umumnya adalah untuk memperoleh bukti bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material. Auditor perlu melaksanakan pengujian lain pada sampel atau item-item dalam populasi sebelum menyimpulkan bahwa seluruh asersi yang berkaitan dengan akun tersebut telah bebas dari salah saji material. Menetapkan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo akun yang diuji. Untuk setiap populasi, auditor harus memutuskan apakah seluruh item tersebut akan diikutkan. Unit sampel dalam sampling PPS adalah rupiah itu sendiri dan populasinya adalah jumlah rupiah yang sama dengan jumlah total rupiah pada populasi tersebut. Meskipun rupiah tersebut merupakan dasar pemilihan sampel, namun yang diuji auditor adalah akun, transaksi dokumen, atau item sejenis yang berkaitan dengan rupiah yang dipilih. Menentukan ukuran sampel. Rumus untuk menentukan ukuran sampel dalam sampel PPS adalah sebagai berikut. Menentukan metode pemilihan sampel. Metode pemilihan sampel yang paling banyak digunakan dalam sampling PPS adalah pemilihan sistematis. Metode ini memisahkan total populasi dalam rupiah ke interval sebanding dengan rupiah. Dengan demikian, interval sampling harus dihitung sebagai berikut. Melaksanakan rencana sampling. Dalam fase perencanaan, auditor memakai prosedur auditing yang sesuai untuk menentukan nilai audit. Setiap unit logis yang ada dalam sampel. Ketika terjadi perbedaan, auditor mencatat nilai buku, nilai audit dalam kertas kerja. Informasi ini kemudian digunakan untuk memproyeksikan salah saji total dalam populasi. Mengevaluasikan hasil sampel. Dalam mengevaluasi sampel, auditor memperhitungkan batas atas salah saji.
over misstatement limit UML dari data sampel dan membandingkannya dengan salah saji dapat ditoleransikan tertentu dalam perancangan sampel. Juga UML lebih kecil atau sama dengan salah saji yang dapat ditoleransikan hasil sampel menunjukkan kesimpulan bahwa nilai buku populasi tidak disertai melebihi TM pada risiko kesalahan penerimaan yang ditetapkan. UML dihitung sebagai berikut. Sampling variabel klasik. Dalam pendekatan ini, telah distribusi nomor digunakan dalam mengevaluasikan karakteristik populasi berdasarkan hasil sampel yang digambarkan. Dari populasi, sampel variabel klasik bermanfaat bagi auditor pada saat tujuan audit berkaitan dan kemungkinan kurang saja atau lebih saji dari saldo akun dan keadaan lain ketika sampel PS tidak tepat atau tidak efektif. Sampling non statistik dalam pengujian substantif. Menentukan ukuran sampel. Pertimbangan hati-hati dalam penyerahan sampel harus dilakukan untuk memperoleh sampel-sampel efisien dan efektif. Hal ini dihasilkan sampel statistik yang secara efisien menspesifikasi faktor-faktor penting dan menghubungkannya ke model matematika. Pertimbangan faktor-faktor yang sama dalam sampel-sampel non statistik dapat membantu menghasilkan sampel lebih efisien dan efektif jika faktor-faktor yang tidak secara efisien dikuantifikasikan. Mengevaluasikan hasil sampel. Dalam sampling non statistik seperti halnya sampel statistik, auditor harus 1. Memproyeksikan salah saji yang ditemukan dalam sampel pada populasinya. 2. Mempertimbangkan risiko sampling ketika mengevaluasikan hasil sampel. 2. Metode yang dipakai dalam memproyeksikan salah saji dalam sampling dan statistik adalah 1. Metode rasio, di mana auditor mengestimasikan nilai audit populasi berdasarkan rasio audit sampel dibagi dengan nilai buku sampel tersebut. 2. Metode diferensiasi, di mana auditor mengestimasikan nilai audit populasi dengan menambahkan proyeksi diferensiasi antara nilai audit dan nilai buku dari populasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.